Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Lonovia Risanti sebagai guru fisika di SMA Negeri 2 Singaraja, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2374811059. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi energi dan perubahan bentuk energi dengan siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Singaraja, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Berdiri. Adurang Mangenjali. Om Swastiastu. Sebelumnya selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Masih. Sarapan belum tadi? Belum. Sudah ada yang belum. Yang sudah sarapan apa tadi? Sate. Sate. Pagi-pagi sudah sarapan sate, makanan berat ya. Berarti energinya sudah bagus sekarang. Ya. Oke, untuk kelas 10-9. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Fisika. Sudah siap untuk belajar? Iya. Berapa persen siapnya? 100. 100%. Bagus ya, pasti pagi bagus. Oke. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti berdoa akan dipimpin langsung dari depan. Silakan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen. Nah, hari ini ada yang tidak hadir kira-kira? Ada, siapa? Petra sakit ya. Kemudian siapa lagi? Petra absen 14. Kenapa sakit juga? Sekarang apa lagi? Ini ada yang sakit, tolong yang lain jaga kondisi ya. Jangan sampai ikut sakit. Ya, oke. Sebelumnya Ibu kan sudah sempat share materi ke kalian. Apakah sudah dibaca di rumah? Sudah dipelajari? Materi apa aja yang sudah kalian baca kemarin? Di rumah sudah sempat baca materi apa aja? Tentang apa? Tentang perubahan energi. Tentang apa lagi yang disampaikan di sana? LKPD-nya sudah dibaca? Sudah? Sudah. Sebentar tinggal didiskusikan kembali biar kalian bisa menjawab LKPD-nya. Ya. Lanjut lagi. Nah, seperti biasa karena ini kita ketemu di materi yang baru, jadi seperti biasa kita akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik biar Ibu tahu nih. Kamu jangan bingung. Ayo. Biar Ibu tahu sekarang kalian duduk di sini dalam kondisi bagaimana? Apakah ada yang lagi senang, sedih, atau ada yang lagi marah? Sebentar dijawab di asesmen diagnostiknya. Ya, silakan dibuka linknya asesmen diagnostiknya. Kemarin kan sudah diberikan sekalian. Langsung diisi. Di asesmen diagnostik waktunya 1 menit saja. Silakan buka linknya dulu. Sudah ketemu linknya? Sudah? Oke, waktu Ibu mulai ya. Jadi waktunya hanya 1 menit saja. Ya, silakan diisi asesmen diagnostiknya. Ada yang sudah bisa langsung nama, identitas diisi dulu jangan lupa. Diisi sesuai dengan kondisi kalian ya, kondisi real kalian. Kalau kalian memang lagi sedih, lagi marah, ya diisi nggak masalah. Ibu biar tahu nih. Kalian suasana hatinya sekarang lagi bagaimana? Oke, ya sudah ya, sudah semua selesai mengisi? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Kalian lihat ya, boleh kalian lihat di depan, boleh kalian lihat apa yang Ibu paragrafkan. Ibu sedang pegang apa? Boleh ngapain? Pertama, spidolnya Ibu apakan? Spidolnya
barusan apakah termasuk ke energi? Masuk. Ya atau tidak? Ya. Kemudian bentuk energi apa yang Ibu lakukan? Energi potensial sama energi Energi, gerak. energi potensial dan energi gerak. Kira-kira kalian tahu energi potensialnya di mana? Jadi Di mana? Angkat tangannya. Energi potensialnya di mana? Boleh, misalkan. yang bukan spidol. Ya, pada saat Ibu menjatuhkan Spidol. energi potensial. Kalau energi geraknya? Sama. Ibu menggosokkan. Ya. Nah, jadi pertanyaan tadi itu nanti akan mengacu pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi hari ini kalian akan Ibu ajak untuk mempelajari tentang energi dan perubahan bentuk energi. Ya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang bisa kalian baca di depan. Ya, jadi untuk hari ini Ibu harapkan nanti kalian mampu untuk yang pertama mengidentifikasi macam-macam bentuk energi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian yang kedua, baca lagi, kalian Ibu harapkan nanti mampu untuk menganalisis perubahan bentuk energi yang ada juga di lingkungan sekitar kalian. Dan yang terakhir, nanti kalau kalian sudah paham tentang bentuk energi apa, perubahan bentuk energi apa, terakhir baru kalian Ibu harapkan nanti bisa mengeksplorasi perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar kalian di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jadi untuk hari ini kalian nanti Ibu harapkan di akhir itu kalian sudah bisa memahami tentang bentuk energi, perubahan bentuk energi, dan juga kalian bisa nanti menyebutkan penerapan dari perubahan bentuk energi itu di mana saja di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, nah itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk penilaian pembelajaran, jadi seperti biasa ya, masih sama. Jadi untuk tujuan penilaian pembelajaran nanti ada 4, bisa kalian lihat di rumah. Nanti Ibu yang pertama akan melakukan observasi sikap kalian. Jadi ini nanti sifatnya individu. Jadi nanti Ibu akan menilai kalian secara individu. Ya, walaupun nanti kalian kerjanya di kelompok, individunya tetap Ibu nilai juga. Jadi untuk yang pertama ada observasi sikap individu kalian. Kemudian yang kedua ada penilaian dari LKPD-nya. Jadi nanti LKPD-nya kalian diskusikan dengan kelompok, di akhir akan dinilai. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan presentasi kalian. Ibu akan nilai gimana caranya kalian presentasi, apakah bagus kalian presentasi di depan, suaranya bagaimana, penyampaiannya bagaimana, apakah kalian bisa mempertahankan jawaban kalian gitu misalnya, itu nanti akan dinilai di penilaian keterampilan presentasi. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir ada penilaian keterampilan berpikir kritis. Ibu pengen tahu nih dari pembelajaran hari ini kira-kira berpikir kritis kalian bisa berkembang atau tidak. Ya, jadi nanti itu di akhir Ibu akan mengadakan tes yang berisi pertanyaan terbuka, itu nanti akan kalian jawab. Ya, sampai segitu dulu untuk tujuan dan penilaian sudah dipahami? Sudah? Sudah. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian lihat ya, di depan ada video yang berisi tentang masalah. Silakan perhatikan videonya dulu. Pernah menggeluti latihan sepeda dengan cukup serius di masa mudanya, membuat Burhanuddin sudah tidak asing lagi dengan alat latihan sepeda statis atau roller trainer. Hasilnya, setelah kira-kira 1 jam roller trainer ini digunakan, listrik yang tersimpan di aki cukup untuk menjadi sumber energi bagi lampu yang dipasang di halaman rumah. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, kira-kira ketemu nggak permasalahannya apa? Ketemu nggak tentang apa kira-kira videonya? Tentang energi listrik. Tentang apa lagi? Perubahan energi. Ada di sana? Ya. Oke. Kira-kira dari video yang ditampilkan bisa nggak kalian memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan videonya? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Jadi pertanyaan saya, perubahan energi apa yang terjadi ketika mengayuh sepeda? Oke, pertanyaannya yang pertama, perubahan energi apa yang terjadi ketika mengayuh sepeda? Oke, sudah dapat 1 pertanyaan. Yang lain bagaimana? Ada yang dapat pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Mengapa dengan mengayuh sepeda kita dapat menghasilkan energi listrik? Oke, mengapa dengan mengayuh sepeda kita bisa menghasilkan energi listrik? Yang lain bagaimana? Kira-kira pertanyaannya sama atau ada yang beda? Sama atau beda? Sama. Oke, ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Ada nggak? Nanti kita cari lagi ya. Kita lihat lagi video berikutnya biar kalian lebih yakin lagi dengan
masalahnya. Ini karena short jadi singkat ya. Nah, dari video yang kedua, kalian dapat permasalahan tentang apa di sana? Ada yang perubahan. Adanya perubahan energi juga. Energi apa aja yang kalian lihat tadi di sana? Energi listrik, energi gerak, energi apa lagi? Panas. Jadi dari dua video itu seharusnya sudah bisa memunculkan masalah di pikiran kalian. Ya, jadi sebentar akan kalian diskusikan di LKPD. LKPD kemarin kan sudah sempat Ibu share ke kalian ya. Jadi sebentar silakan dibuka kembali LKPD-nya. Kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompoknya kan sudah sempat Ibu bagi juga kemarin. Silakan kalian sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Satu kelompok satu daerah ya. Silakan dibuka kembali LKPD yang sudah sempat Ibu share sebelumnya. Silakan dibaca LKPD-nya. Nah ya, silakan dibaca kembali LKPD-nya. Kalian analisis berdasarkan video yang tadi sudah Ibu share. Ya, setelah kalian menganalisis pertanyaannya, kalian menganalisis hipotesis atau rumusan jawaban sementaranya, kalian lanjutkan nanti demonstrasi pakai aplikasi PET-nya. Ya, jadi aplikasi PET-nya nanti silakan dicoba untuk melakukan simulasi perubahan energi. Ya, silakan kalian mulai kerja dengan kelompoknya. Kelompok ini apa? Aplikasinya udah bisa dibuka? Oke, coba lihat aplikasinya. Nah, itu udah diklik belum ya? Ini data sama kayak tadi. Dengan video yang kita buatkan, sekarang kamu kasih ada energi. Energinya dibesarkan. Kalau energinya dibesarkan, nah, dia mulai bisa mengayuh sepeda. Ini masih agak sedikit lambat. Sekarang coba diturunkan energinya dikasih. Jadi cepat dia jadinya kan? Kamu lihat nanti di sini ada apa di sini yang dihasilkan dari energi gerak mengayuh sepeda. Nah, kelihatan dari sana kan energi apa aja. Dia ini udah habis energinya, kasih katanya ada energi lagi. Nih yang di atas, yang hijau tuh diklik yang hijau, kasih ada energi lagi. Nah begitu kalian kasih ada energi lagi, lagi dia ngayuh sepeda digerakkan oleh generator menghasilkan apa yang ada di sini itu dicek. Ya, itu nanti boleh diganti-ganti ya. Kalau misalkan kalian udah selesai pakai yang sepeda, boleh ganti pakai air, boleh pakai tempo yang panas, boleh. Nah, ininya juga nanti bisa diganti pakai balik-balik, boleh pakai langsung. Ada dicoba-coba ya. Oke, waktunya sudah habis ya? Sudah selesai semuanya? Sudah atau belum? Sudah. Oke, kita sekarang lanjut ke presentasi. Ya, jadi kalian menyajikan apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, kira-kira kelompok siapa yang mau untuk presentasi? Sebelum tunjuk kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan depan semuanya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan tenangnya presentasi. Dipersiapkan pertanyaan kalau ada yang bertanya, dipersiapkan tanggapan kalau ada jawabannya yang berbeda. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Sebelum presentasinya dimulai, perkenalkan dulu nama saya Maria Sari yang berapa? Saya pada Sita Sandra Putri absen 12. Saya Niko Pakar Widya Absen 13. Saya
Saya kelas 9. Saya Eka Heri Weda, absen 5. Di sini kita akan jawab pertama-tama dari rumusan masalah yang kita dapatkan, yaitu adalah berdasarkan video dan artikel yang disajikan. Coba kalian buat rumusan masalah yang bisa teridentifikasikan. Yang akan dijawab oleh teman saya. Apakah banyaknya listrik yang dihasilkan tergantung dari waktu lamanya mengayuh sepeda? Kemungkinan waktu bisa menjadi pengaruh berapa banyak listrik yang dihasilkan. Itu hipotesisnya yang berdasarkan dari kelompok kita, jadi jawabannya belum tentu benar. Oke, karena hipotesis ya. Oke, dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari tabel yang berada di LKPD. Yang lainnya silakan diperhatikan ya. Kalau ada jawabannya beda nanti ditanggapi. Kalau ada yang mau bertanya boleh dicatat dulu pertanyaannya. Oke, kita dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil kelompok kami yang menjawab tabel dari LKPD. Yang pertama, sumber energi yang pertama itu adalah matahari. Jadi pada kita kan matahari kan menghasilkan panas. Ya, jadi kita dapat mengubah matahari menjadi energi listrik dengan cara menggunakan penghasil energi yaitu panel surya yang dikonvertkan energinya melalui baling-baling, dan bentuk energi yang ada adalah energi gerak, energi listrik, dan energi cahaya. Perubahan energi yang terjadi adalah energi panas dari matahari itu dia mengenai panel surya, sehingga panel surya itu mengubah energi itu menjadi energi listrik, sehingga dia masuk ke alat-alat seperti mesin cuci ataupun ya setrika, sehingga dia dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh saya. Namun pertanyaannya itu yaitu adalah, coba kalian analisis perubahan energi yang terjadi pada masing-masing pengamatan, kemudian jelaskan secara singkat bagaimana perubahan energi tersebut bisa terjadi. Nah, pada pengamatan yang pertama yaitu dari energi cahaya berubah menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak. Nah, maksudnya tuh misalnya cahaya yang dihasilkan dari sinar matahari kemudian dialirkan menuju panel surya yang ternyata bisa menghasilkan listrik, kemudian setelah itu diubah menjadi energi gerak dan yang dapat terlihat dari baling-baling yang bisa digerakkan. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan tentang perubahan energi. Seperti misal tadi aplikasi PET yang sudah kita coba, terlihat di sana ada perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian ada juga energi listrik yang diubah menjadi energi panas, yaitu adalah setrika. Ada yang mau bertanya? Oke. Kelompok 5 sudah selesai menyampaikan presentasinya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya atau mau ada yang menanggapi? Silakan angkat tangannya. Silakan kelompok 2 ya. Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Diwijaya Kusmata. Saya ingin mengajukan pertanyaan, apabila kita belum makan nih, terus kita melakukan aktivitas mengayuh sepeda seperti yang di video tadi, apakah masih menghasilkan energi listrik? Di menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 2, bisa, tapi kemungkinan energi yang kita hasilkan itu sangat sedikit. Saat kita mengayuh sepeda mungkin agak pelan, karena makanan itu berpengaruh bagi energi yang kita hasilkan. Seberapa banyak porsi yang kita makan, segitu energi yang kita hasilkan. Itu pun juga. Jadi ada hubungannya ya. Bagaimana kelompok 2? Bisa? Nah, kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi atau mau ada yang menanggapi? Menanggapi, oke. Kelompok kami sangat setuju dengan jawaban dari kelompok yang presentasi tadi. Makanan itu sangat berpengaruh kepada energi yang dapat dihasilkan. Misalnya nih, kita hanya memakan sepotong roti, maka energi yang kita punya akan sedikit, sehingga saat kita mengayuh sepeda, maka listrik yang dihasilkan akan kecil. Itu juga sebaliknya ya. Kelompok yang menanggapi tadi kelompok 6 sudah. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi?
Atau sudah pas mungkin? Sudah atau belum? Sudah. Bisa diakhiri ya? Sudah. Baik, pokoknya presentasi diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan para saja. Silakan beri tepuk tangan untuk Bapak. Oke, dari kelompok yang presentasi tadi, kita sekarang evaluasi sedikit ya hasil LKPD kalian. Kalau dari tadi Ibu pada saat ini, Ibu cek satu persatu ada beberapa rumusan masalah yang kalian temui per kelompok. Per kelompok Ibu lihat kebetulan masing-masing berbeda ya untuk rumusan masalahnya. Kemudian hipotesisnya juga sudah berdasarkan hasil penelitian kalian, berdasarkan hasil diskusi kalian. Nah sekarang kita samakan persepsi. Ya, tadi kira-kira dari rumusan masalah yang kalian dapat, rumusan masalahnya apa aja tadi? Kelompok 5 tadi apa ya? Rumusan masalahnya? Apakah banyaknya listrik yang dihasilkan tergantung dari waktu lamanya mengais Oke, apakah banyaknya listrik yang dihasilkan tergantung dari lama waktunya mengayuh sepeda? Kira-kira bagaimana hipotesisnya? Jawaban sementara kalian bagaimana? Semakin lama kalian mengayuh sepeda, listrik yang dihasilkan bagaimana? Semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, kalau kalian semakin sebentar mengayuh sepeda, berarti hasil listriknya Nah, sekarang kita mendemonstrasi PET-nya. Tadi kalian sudah melakukan demonstrasi atau simulasi di aplikasi PET-nya. Kalian sudah ganti-ganti di sana ya. Ada berapa pengamatan kalian tadi? Ada 2 pengamatan. Pengamatan yang pertama, kalian pakai sumber energinya adalah matahari. Kemudian kalian pakai penghasil energinya panel surya, menghasilkan di konverter energinya dari matahari. Kalau dari pengamatan 1, kira-kira perubahan energi ada nggak di sana? Ada. Energi apa aja yang ada? Tanya itu dulu. Energi apa aja yang ada di sana? Matahari energi cahaya. Kemudian ke panel surya menyimpan energi listrik. Kemudian dialirkan ke baling-baling yang bisa bergerak, berarti ada energi gerak. Berarti perubahan energinya ada perubahan energi apa aja di sana? Dari cahaya, kemudian listrik, kemudian ya, jadi dari evaluasi untuk LKPD kalian kita sudah samakan persepsi. Ibu harapkan tidak ada yang beda konsep nanti lagi. Ya, tidak ada yang miskonsepsi lagi. Ya. Oke, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan semuanya. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Nah, coba dilihat dulu. Kira-kira ini kan sudah kesimpulan atau evaluasi tentang LKPD. Sekarang kesimpulan untuk materi. Dari yang sudah kalian diskusikan, dari yang sudah kalian melakukan simulasi di aplikasi PET tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan untuk hari ini? Silakan. Ini yang saya dapat simpulkan adalah adanya banyak energi yang di mana di lingkungan sekitar kita tuh seperti energi listrik, suara, cahaya, dan Oke, berarti tentang bentuk-bentuk energi. Oke, yang lain ada yang menyimpulkan lagi selain kesimpulannya Rasa? Ada lagi? Silakan. Dari kesimpulan yang saya ambil itu adalah kita bisa tahu perubahan energi yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik dari energi cahaya menjadi listrik, kemudian dari energi listrik menjadi gerak, dan juga energi kimia yang menjadi gerak, dan energi panas bisa menghasilkan cahaya. Jadi ada 2 kesimpulannya versi teman kalian. Yang satu kesimpulannya tentang bentuk energi, yang satu tentang perubahan energi. Sekarang kita simpulkan bersama. Ya, kalian lihat di depan. Dari yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian lakukan simulasi di aplikasi PET, kita bisa menyimpulkan kalau ada banyak bentuk-bentuk energi di lingkungan sekitar kalian. Ya, ada energi apa aja? Energi kinetik, energi apa lagi? Energi cahaya lagi. Energi panas. Energi kimia. Energi listrik, kimia. Ibu, mengeluarkan energi apa? Iya, jadi untuk bentuk-bentuk energi sudah paham ya? Sudah. Tanya lagi harus bisa kalian sebutkan. Nah, kemudian untuk perubahan dan pemanfaatan
bentuk energinya di kehidupan sehari-hari. Selain yang mengayuh sepeda, kira-kira perubahan energi yang terjadi apa lagi? Di ketika misalnya ketika ada energi apa di sana? Dari energi listrik menjadi energi panas. Selain itu apa lagi contohnya? Kalau kipas angin dari energi apa? Dari energi listrik menjadi ya, apa lagi? Ini kalian lihat lampu kalian di sini. Lampu dari energi apa? Listrik menjadi cahaya. Jadi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak sekali bentuk energi yang ada. Ada banyak sekali juga perubahan energi yang ada. Ya, nanti kalau bertanya kalian apa pemanfaatan perubahan bentuk energi, bisa kalian jawab? Misalkan dari energi listrik menjadi cahaya, apa bentuk pemanfaatannya? Lampu. Dari listrik menjadi gerak? Bisa ya? Oke, dari kesimpulan sudah, diskusi tadi sudah, berapa persen sudah paham kira-kira? 99%. Ada nggak yang di bawah 50% kira-kira? Harapan tidak ya. Jadi nanti silakan kalian ingat-ingat kembali. Tolong jangan hafal ya, dipahami. Hafal sebentar keluar kalian lupa. Kalau memahami sampai kapan pun kalian. Ya. Sebelum ibu lanjut, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada atau tidak? Bisa kita lanjutkan ya? Oke. Nah, ini kita lanjutkan ke refleksi sekarang. Ya, jadi ibu pengen tahu nih refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian sudah paham materi apa? Silakan dibuka linknya yang sudah ibu share, langsung diisi. Ya, refleksi untuk diri kalian sendiri, refleksi untuk ibu pada saat melakukan pembelajaran juga. Silakan diisi. Tolong diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Ya, semuanya mengisi ya, jangan ada yang diam. Diisi untuk merefleksikan diri kalian dan merefleksikan itu nanti untuk pembelajaran kedepannya harus bagaimana. Sudah ketemu linknya ya? Ya, silakan diisi. Waktunya ibu mulai. Jadi untuk merefleksikan pembelajaran berikutnya, oh saya harus begini. Pembelajaran berikutnya, ibu gurunya harus begini, gitu misalnya. Kasih saran. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, waktunya kebetulan sudah habis ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kita ice breaking dulu ya. Jadi sebelum kita, bukan kita sih ya, kalian. Sebelum kalian sebentar dapat tes dari ibu, jadi kita ice breaking, kita relaksasi sebentar dulu. Kalian nanti bisa ikuti arahan yang ada di depan. Ya. Kalau misalnya ibu bilang 1, kalian tepuk pundak teman kalian yang di sebelah kanan, kemudian kalian bilang oi, ya, jadi tepuk pundak temannya oi, ya. Kalau ibu bilang 1, kalau ibu bilang 2, kalian goyangkan jempol kalian, kasih, ya. Kalau ibu bilang 2, kalau ibu bilang 3, kalian usap dagu teman kalian yang di sebelah kiri kalian, ya. Jadi usap, ya. Jangan digosok ya. Kalau 4, kalian usap dagu teman kalian yang di sebelah kanan. Instruksinya sama. Ya. Oke, sudah siap? Siap ya. Biar kita relaksasi sebentar sebelum masuk ke pertanyaan yang sedang ya. Kita kalikan dengan baik instruksinya ya. Jangan sampai salah. Sudah siap? Sudah ya. Kita sambil mulai yuk. Siap-siap kalian, jangan sampai salah ya. Oke, kita coba dulu. Ibu bilang 1. 1. 2. 3.
bikin bisnis kalian bagaimana. Ya, silakan yang sedang mengisi identitas dibaca pertanyaannya di depan. Masing-masing pertanyaan nanti ada waktu. Ingat ya, kalau kalian ketemu pertanyaan yang panjang seperti ini, kalian baca pertanyaannya dulu. Jadi tipsnya dari ibu, kalian baca pertanyaannya dulu. Kalau sudah selesai baru baca pernyataannya. Sudah selesai? Yang sudah silakan dikumpulkan. Dikumpulkan langsung jawabannya. Identitas yang dibagi ya. Oke, jadi untuk pertanyaan terbuka kalian sudah jawab tadi. Kalau misalkan ada yang ragu nanti boleh dikasih kembali, nanti boleh bisa searching di Google untuk menambah referensi kalian ya. Oke, jadi untuk hari ini materi tentang bentuk energi dan perubahan bentuk energi sudah kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya kalian dapat materi yang baru tentang energi. Jadi nanti sebelum mulai pembelajaran ibu akan share bahan ajarnya, ibu share dalam APD sama sistemnya dengan sebelumnya ya. Jadi silakan kalian baca di rumah, pelajari di rumah sebelum kita mulai diskusi di sekolah ini ya. Oke. Nah, karena tadi kita diawali dengan doa, maka untuk di akhir juga kita akhiri dengan doa. Ya, pimpin langsung dari depan, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, ibu persilakan. Doa selesai. Selamat pagi. Kita akhiri ya. Ngajak para bersantri. Oh, santri.